Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Reinhard Roganda Esau di Hutapea dan saya akan memaparkan materi tentang jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls, rangsangan, dan terdiri dari sel-sel saraf, neuron. Adapun tugas dari jaringan saraf yaitu mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Sehingga kita bisa merasakan sakit, mencicipi rasa masakan, menghirup wangi bunga, melihat pemandangan, dan lainnya. Sel saraf, neuron, terdiri dari beberapa bagian yaitu, 1. Dendrit. Dendrit adalah salah satu cabang badan sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan, impuls, dari sel-sel saraf lainnya ke badan sel saraf, soma. Neuron memiliki beberapa dendrit. Kata dendrit berasal dari bahasa Yunani, dendron, yang berarti pohon. Impuls diteruskan ke dendrit oleh neurit pada sel saraf lain melalui sinapsis yang terletak di setiap ujung dendrit. Dendrit dapat menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah salah satu dari kelas zat kimia yang membawa pesan antar neuron. 2. Akson. Akson adalah perpanjangan dari sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Akson adalah jalur transmisi utama dari sistem saraf pada manusia. Akson juga disebut neurit. Setiap sel saraf hanya terdapat satu akson. Namun dalam invertebrata seperti serangga atau lintah, akson terkadang terdiri dari lebih dari satu. 3. Selubung mielin. Selubung mielin adalah materi isolator yang membentuk lapisan pada akson dan hasil dari perkembangan sel glial. Proses pembentukan selubung mielin disebut mielinasi. Fungsi utama selubung mielin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Tanpa selubung mielin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Namun, impuls akan bergerak melompat ketika melewati selubung. 4. Sel Schwann. Sel Schwann atau neurolemmates adalah salah satu sel glia pada sistem saraf perifer. Sebuah sel Schwann yang termielinasi dapat mencapai panjang 100 mikrometer. Sehingga dalam 1 meter akson terdiri dari 10.000 sel Schwann. Akson dapat memanjang hingga lebih dari 1 meter. Celah antara sel Schwann satu dengan yang lainnya disebut nodus Ranvier. 5. Badan sel. Badan sel berfungsi untuk mengolah sel. Di badan sel terdapat inti sel saraf, 5. Nodus Ranvier. Potensial aksi adalah lonjakan debit ion positif dan negatif yang bergerak sepanjang membran sel. Penciptaan dan konduksi potensial aksi merupakan sarana dasar komunikasi dalam sistem saraf, berdasarkan fungsinya. Neuron dibedakan menjadi 3 macam yaitu, 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor, penerima rangsangan berupa panca indera, ke saraf pusat. 2. Neuron motorik. Neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor, penggerak berupa otot. 3. Neuron penghubung. Neuron penghubung berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Penghubung antara neuron satu dengan neuron